seluruh anggota jaksa kita harapkan jujur dan setia bukan hanya pada Tuhan, masyarakat, keluarga di situ, tapi juga kepada institusi dan negara. Sekarang bahwa kinerja kejaksaan telah diakui oleh masyarakat cukup tinggi ya, oleh karena itu mari kita pertahankan, kalau perlu harus kita tingkatkan terus ya, karena kebaikan itu nggak ada batasnya. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan, menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua, dengarkan sesama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Halo Sobat Tersaja dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Mega Yulanda di dalam podcast kesayangan kita, Podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Ada yang spesial dari podcast kita hari ini karena podcast kita berlangsung pada tanggal 6 Mei di mana hari ulang tahun Persatuan Jaksa Indonesia sedang dirayakan. Wah, luar biasa sekali. Nah, yang spesial juga yang menjadi narasumber kita hari ini adalah Ketua Umum dari Persaja, Bapak Dr. Amirianto. Boleh Pak, sapa-sapa dulu dong Pak, Sobat Persaja kita Pak. Assalamualaikum Sobat Persaja, saya Amirianto, Ketua Umum Persaja. Hari ini ketemu dengan Mbak Mega, jadi pesakitan. Pak, sedikit nih saya mau tanya dulu mungkin Pak, pertanyaan pembuka. Udah berapa lama sih Pak menjadi Ketua Umum Persaja sendiri? Saya ditunjuk untuk jadi Ketua Umum Persaja pada Munas tahun 2022 ya. Jadi sekitar 2 tahun untuk menjabat sebagai Ketua Umum Persaja. Oke. Perasaannya sendiri Pak, saat dipilih nih bahwa Bapak dinyatakan diangkat menjadi Ketua Umum Persaja, itu gimana tuh Pak? Kan lumayan berat nggak sih Pak bebannya atau gimana tuh Pak? Ya sebenarnya pertama gitu, tapi karena waktu itu pemilihan itu dipilih secara aklamasi. Jadi saya sebagai anggota Persaja dan juga sudah agak lama jadi pengurus sebelumnya, itu merasa diberikan suatu tanggung jawab, oleh karena itu juga harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Jadi intinya ya memang berat, tetapi karena itu amanah yang diberikan oleh seluruh jaksa, kurang lebih 11.000 jaksa, maka saya mencoba untuk menerima dan bekerja sebaik-baiknya dan mengajak seluruh anggota untuk bersama-sama kita wujudkan apa yang menjadi tujuan dari Persaja itu sendiri. Oke. Kalau tadi Bapak sebut bahwa Bapak membawahi kurang lebih 11.000 jaksa berarti ya Pak? Iya. Agak kesulitannya nggak nih Pak kira-kira? Ya saya kira semua jaksa itu sudah dewasa ya. Yang kedua juga punya yang namanya tata krama jaksa, trikrama jaksa. Di situ antara lain yang satu adalah satya. Di situ unsur duanya itu adalah jujur dan setia. Oleh karena itu seluruh anggota jaksa kita harapkan jujur dan setia bukan hanya pada Tuhan, masyarakat, keluarga di situ, tapi juga kepada institusi dan negara. Nah, oleh karena itu dasar utama jujur setia inilah untuk pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara. Yang kedua adalah adi, ya, kesempurnaan dalam tugas, unsur utama kepemimpinan rasa tanggung jawab. Jadi di sini seluruh anggota Persaja itu harus menyadari bahwa dalam bekerja kita harus mencapai hal yang paling sempurna. Nah, bagaimana biar bisa sempurna, yaitu harus punya rasa tanggung jawab. Setidaknya untuk bisa tanggung jawab itu 3 hal yang harus dimiliki. Yang pertama adalah profesionalitas. Kita harus punya keilmuan yang memadai, mencukupi, kemudian keahlian, keterampilan harus selalu kita asah mengikuti perkembangan zaman, sehingga apapun yang dibebani kita bisa melaksanakan dengan baik. Yang berikutnya adalah disiplin, ya, tanpa disiplin yang tinggi saya kira tidak ada artinya walaupun itu bisa kerja dengan baik, karena melakukan suatu kegiatan terlambat sedikit pun saya kira sudah lain artinya. Yang berikutnya adalah integritas, yaitu bagaimana kita suatu kemauan yang kuat untuk mencapai, untuk tetap sesuai dengan aturan-aturan yang ada, ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Intinya kita tahu yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk, kita ambil yang benar dan
baik kita laksanakan. Wah, luar biasa. Jadi intinya dalam bertugas ataupun bersikap tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Trikrama Adiaksa ya, yang ketiga Pak. bijaksana. Jadi bijaksana untuk terkait dan tinggal usaha dalam penerapan tugas dan penanganan. Namun secara ini mempunyai makna yang dalam artinya kepada masyarakat kita tidak membeda-bedakan. Semua kita berikan suatu pelayanan yang terbaik, tetapi juga dengan kita bijaksana. Tadi kita tidak merasa paling profesional, tidak merasa paling disiplin, tidak merasa paling berintegritas. Oleh karena itu dengan kebijaksanaan ini kita bisa mengukur diri kita sendiri sehingga bisa menempatkan di tempat yang terbaik dalam rangka mengabdi kepada bangsa dan negara. Oh, luar biasa. Jadi tadi kalau Bapak sebutin kan ada profesional, integritas, juga ada disiplin ya Pak ya. Itu harus diterapkan oleh seluruh jaksa-jaksa dimanapun berada ya Pak ya. Dimanapun bertugas. Dimanapun bertugas. Dan dimanapun berada memang juga tidak ke masyarakat juga berikan contoh yang baik. Makanya Pak Jaksa selalu menyampaikan kita diajak melakukan pola hidup sederhana. Ada pertanyaan, apakah jaksa tidak boleh kaya Pak? Boleh. Tapi kaya saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menggunakan kekayaan itu pada waktu dan tempat yang tepat. Misalkan ke kantor ya pakai ketentuan yang ada di masyarakat. Ya, seperti itu. Wow, luar biasa. Baik Pak, tadi kan Bapak juga jelasin kalau misalnya Bapak diangkat menjadi Ketua Umum nih sejak tahun 2022. Ya. Nah, pencapaiannya sendiri kalau boleh selama Bapak menjabat atau mungkin kita dari awal mungkin ya Pak, itu gimana sih Pak eksistensi atau pencapaian yang didapatkan oleh Persaja itu sendiri Pak? Ya, jadi begini bahwa memang anggota kita kan banyak, berarti tadi sekitar 11.000 orang tersebar di seluruh Indonesia. Tentu saja secara individu itu akan sulit untuk merasakan apa yang telah dilakukan oleh Persaja. Tetapi yang paling jelas bahwa keberadaan Persaja dengan institusi itu tidak bisa dilepaskan. Oleh karena itu Persaja selalu mendukung usaha-usaha institusi dalam rangka memperbaiki mungkin tugas dan wewenang, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan jaksa, karena anggota Persaja kan jaksa, notabene adalah pakai kejaksaan. Oleh karena itu, seperti misalkan kemarin ada gugatan terkait dengan kewenangan kejaksaan menyidik tidak berkorupsi, maka di situ Persaja juga ikut di situ untuk berjuang bagaimana untuk penyidik tetap ada di pada jaksa, kejaksaan. Ya, Misal seperti itu. Kemudian juga hal yang lain ya, banyak kegiatan juga kita melakukan bersama-sama dengan institusi, melakukan misalkan bakti sosial, mungkin bencana alam dan sebagainya. Jadi memang ini kadang-kadang belum bisa dirasakan keseluruhan oleh anggota karena memang kita tidak mungkin. Dan juga di sini saya meminta kepada pengurus Persaja baik itu di perwakilan, bidang, kemudian di daerah dan di cabang itu untuk bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tempatnya masing-masing dalam rangka tadi untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Wow, luar biasa. Pak, kalau tadi kan Bapak cerita kalau misalnya kejaksaan ada juga Persaja juga melakukan gugatan seperti itu kan Pak dalam rangka memberikan mengembalikan kewenangan penyidik dalam perkara tipikor itu sendiri di kejaksaan gitu ya Pak, khususnya di jaksa gitu. Nah, selain itu juga nih Pak, kenapa sih Pak nih sekarang tuh banyak juga nih Pak teman-teman Mega yang nanya, kok kejaksaan tiba-tiba bikin acara musik? Katanya, terus juga kok kejaksaan bikin acara lari, itu kan salah satu ide-ide dari Persaja Pak. Jadi kita kemarin kan udah sempet tuh Pak bikin Persaja charity concert, juga ada persajaran. Nah itu tuh kenapa gitu Pak? Karena image-nya orang di luaran kan jaksa tuh sidang aja gitu katanya Pak. Nah justru itulah makanya tadi saya sampaikan bahwa jaksa ini bukan hanya memang tugas utama melakukan penuntutan tidak, tetapi kan juga tugas lain, tugas kemasyarakat. Oleh karena itu inilah cara kita untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat itu tahu bahwa selama ini ada image juga bahwa jaksa itu ditakuti. Oleh karena itu ternyata jaksa seperti ini. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat Indonesia tidak lepas dari komunitas sosial. Oleh karena itu juga kita harus sosialisasi dengan masyarakat kan seperti itu. Dan juga saya kira kegiatan-kegiatan tersebut juga sesuai berkolaborasi dengan institusi lain yang punya tugas, misalkan seperti lari kan untuk menyehatkan masyarakat.
itu ada kaitannya dengan mungkin Kementerian Menpora oleh karena Iya. kerjasama ya. Kemudian juga pariwisata seperti di Bali, mungkin kita internasional dari luar negeri yang mendaftarkan ya, seperti itu. Sedapat mungkin kita mendukung bagaimana program pemerintah itu bisa berjalan. Kenapa tidak? Kalau memang kita bisa melakukan, kenapa tidak? Kan ya positif ya. Tapi kalau yang negatif ya kita ikut untuk menanggulangi ya seperti itu. Wah. Misalkan narkoba dan sebagainya ikut menanggulangi. Jadi kejaksaan ini nggak hanya sidang aja ya buat teman-teman. Ya. Jadi kita juga bisa bikin acara ya Pak ya. Ya nanti kalau sidang saja pasti para jaksa itu tidak pernah tersenyum. Waduh. Nah, gitu. Oleh karena itu biar juga tersenyum, awet muda, kemudian sehat, akhirnya setelah sehat bisa melakukan tugas dengan baik ya. Harus ada kegiatan-kegiatan yang bersifatnya mungkin menghibur ya, menyenangkan, membahagiakan. Nah setelah senang, bahagia, bisa sejahtera. Waduh, sejahtera berarti untuk semuanya ya Pak ya tentunya ya. Ya semuanya. Semua ya. Untuk jaksanya juga, seluruh pegawai kejaksaan juga masyarakatnya Iya, ya Pak yang menerima pelayanan dari kejaksaan. Iya. Baik Pak, kan tadi juga dijelasin Pak kalau misalnya kita ada melakukan Persaja Charity Concert waktu itu ya Pak ya. Iya. Di situ juga kita mengundang banyak UMKM ya Pak ya. Iya. Itu juga bagian dukungan dari kita ya Ya, Pak. untuk memasyarakatkan, untuk biar masyarakat tahu bahwa UMKM di Indonesia banyak dan Iya. banyak. Nah itu mungkin jadi mensejahterakan tadi juga ya Pak ya. Ya Membantu. mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Yang penting juga bisa membuka mata hati kita, jangan hanya berpikiran bahwa yang bagus itu produk-produk luar negeri saja. Di dalam negeri juga banyak. Iya. Iya. Gitu. Misalnya seperti jaket Persaja yang Oh iya dong. Mbak Mega pakai ini kan produk di dalam negeri kan Produk bagus dalam kan. negeri, iya, Bang. Kita bagikan sebagai kepada kawan-kawan dari negara lain bilang wah jaketnya excellent. Oh iya, jangankan jaket Pak, jadi Persaja sendiri itu kita menjual banyak merchandise Pak. Iya. Bapak kan suka beli juga dong Pak ya. Jangan lupa kalau membuat, oleh karena itu tolong ngambilnya kerjasama dengan UMKM. Iya. Jangan dengan boleh dengan pabrik besar, tapi itu kalau sampai UMKM nggak ada. Kalau ada UMKM dulu kita Oke, kembangkan. siap Pak. Siap, nanti aku bikin sama pihak di belakang ya Pak ya. Iya. Baju-bajunya lagi kita produksi lagi yang banyak ya Pak. Iya. Soalnya tadi banyak loh Pak yang nanya selama acara Persaja itu tadi banyak yang nanya, kok nggak jualan kaos? Ya kaosnya lagi habis, kebetulan laku keras lah kaos-kaos Iya. kita loh Pak. Ya, Luar kemudian juga biasa. kita punya itu klub sepak bola Adiaksa Farmel. Nah itu kalau misalkan mungkin kerjasama di itu, ayo kita dukung. Kita juga mengembangkan olahraga. Iya, ada Adiaksa basketball Ya, juga kemudian Pak. juga saya harapkan barangkali anggota Persaja bisa ikut mengembangkan olahraga Anggar. Kebetulan saya juga ketua umum Anggar. Persatuan Anggar. Wow, luar biasa. Kapan-kapan Mega kayaknya harus nonton Bapak Anggar nih Pak. Bukan hanya nonton, harus ikut Ikutan main. ya Pak. Oh siap Pak. Nanti kita latihan dulu Pak. Soalnya saya belum pernah main anggar, takutnya ketusuk lagi Pak. Oke Pak. Baik Pak. Terakhir nih Pak. Harapan Bapak sendiri untuk Persaja ke depannya apa nih Pak? Harapan saya juga pertama tentu saja saya mengharapkan seluruh anggota Persaja ini mendukung penuh ya, merasa menjadi keluarga besar Persaja. Pengurus sadar bahwa masih kegiatan-kegiatan ini terbatas, oleh karena itu partisipasi pengurus dan pemikiran dan anggota ini selalu kita harapkan. Jangan selalu para anggota kita mungkin berpikiran negatif ya. Sampai sekarang belum ada dirasakan. Oleh karena itu barangkali ide-ide kegiatan-kegiatan apa yang bisa digunakan ya. Tentu saja ini kami harapkan dari anggota ya. Dan saya kira semua kegiatan ini kadang-kadang juga tidak terlepas dari suatu anggaran. Nah, kadang-kadang kita mau melakukan kegiatan yang sifatnya massal, tapi kadang-kadang terbentur anggaran. Oleh karena itu ya salah satunya saya harapkan mungkin para anggota bisa mungkin tertib, tepat waktu membayar iuran, dan syukur bukan hanya membayar iuran tetapi juga memberikan suatu sumbangan-sumbangan sukarela sehingga Persaja itu punya dana banyak dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi, karena bagaimanapun kegiatan ini tidak akan terlepas dari adanya suatu
anggaran. Wah, tadi kalau Bapak bilang kan nanti diharapkan bahwa insan Persaja ini, anggota Persaja mau memberikan ide-idenya, mengumpulkan ide-idenya. Nah, kemarin saya dipanggil Pak sama Bu Sekum. Jadi katanya kita mau bikin acara Persaja, acara terbaru Persaja nih. Ini clue buat teman-teman. Nama acaranya Generasi Muda Persaja Berekspresi. Jadi saya udah nggak bisa ini, saya udah tua. Aduh, enggak dong Pak. Katanya nanti tapi di sana. Saya mendukung. Di sana nanti katanya insan Adiaksa anggota Persajanya diharapkan mengeluarkan ide-ide tadi ya Pak ya. Gimana tuh Pak? Iya, selain itu juga saya kira untuk mempererat silaturahmi ya, kemudian juga menyampaikan ide-ide, kemudian juga ada segi kesehatannya ya. Yang paling penting juga saya mengharapkan dalam acara itu juga ada bakti sosial kepada masyarakat setempat sehingga keberadaan Persaja ini juga dirasakan oleh masyarakat. Dan saya sampaikan ke Mbak Mega bahwa saya sebagai Ketua Umum itu selalu mengharapkan ide-ide dari kawan-kawan sehingga apabila ide-ide yang baik ini bisa dilaksanakan, ya mari kita laksanakan. Saya ini hanya menampung mungkin seperti banyak dari Pak Dedi itu ide-ide ya seperti podcast ini dulu kan juga bilang saya dorong gitu. Ya akhirnya itu. Jadi yang siapapun yang positif bisa laksanakan atau mau laksanakan, insya Allah kita fasilitasi. Wah, luar biasa sekali. Bahkan mungkin begini, di Kejaksaan itu ada juga mungkin ya, ibu-ibu muda. Kemudian juga perkembangan teknologi semakin tinggi. Oleh karena itu barangkali juga misalkan adakan semacam FGD atau mungkin semacam pertemuan membahas sebetulnya peranan ibu-ibu muda sekarang itu dalam karir, dalam rumah tangga, kemudian mendidik anak itu seperti apa. Nah itu tentu saja kan beda dengan zaman lalu. Nah inilah sehingga akhirnya bisa bekerja dengan nyaman, keluarga harmonis, anak-anak dinasihati ibunya juga nurut. Nah ini bagaimana? Nah oleh karena itu juga sudah saya sampaikan, tolonglah diadakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Mungkin melibatkan psikolog, kemudian cara mendidik anak yang benar gimana atau biar enggak kalau dinasihati ibunya bukan malah lari tapi mendengarkan. Nah itu kan suara yang menarik. Kelihatannya sepele tapi saya kira untuk mendidik generasi muda ke depan ini perlu juga dipersiapkan. Wow, luar biasa. Pantesan kalau Persaja sekarang ini eksistensinya semakin maju, semakin meningkat karena mungkin ide dari Pak Ketumnya juga banyak ya Pak ya. Dan Pak Ketum tadi sangat mendukung untuk semua kegiatan positif ya Pak ya. Insya Allah semuanya akan, kalau memang positif, ide-idenya bagus juga untuk menaikkan kiprah kejaksaan itu sendiri, pasti akan didukung oleh Persaja ya Pak ya. Dan jangan lupa ya bahwa kita sekali lagi anggota Persaja adalah pegawai kejaksaan, oleh karena itu harus selalu mendukung tugas dan fungsi kejaksaan dalam rangka berkinerja tinggi. Ya, yang kemudian juga untuk tidak membuat suatu perbuatan tercela yang bisa mencoreng nama kejaksaan. Dimanapun kita berada, jadi dan diharapkan juga kawan-kawan anggota Persaja apabila ada suatu hal yang kurang pas misalkan baik terhadap industri bisa disalurkan melalui Persaja sehingga bisa disampaikan kepada pimpinan seperti itu. Dan juga sekarang bahwa kinerja kejaksaan telah diakui oleh masyarakat cukup tinggi ya, oleh karena itu mari kita pertahankan, kalau perlu harus kita tingkatkan terus ya, karena kebaikan itu nggak ada batasnya. Ya, nah betul inilah banget Pak. Harus menjadi pikiran kita semua. Yang kedua juga supaya kita harus tetap menjaga persatuan sehingga Indonesia selalu damai, kejaksaan bisa berkontribusi dalam rangka mewujudkan tujuan negara, yaitu Indonesia adil dan makmur. Tanpa ada suatu hal yang damai, tentu saja untuk sulit mencapai hal tersebut. Baik, wow luar biasa sekali ya, banyak ilmu yang saya dapat nih dari perbincangan saya hari ini dengan Ketua Umum Persaja, kebanggaan kita semua, Bapak Dr. Amirianto. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sekali lagi saya mau ucapin Pak, selamat ulang tahun ya Pak untuk Persaja. Terima kasih ya, kita seluruh anggota Persaja untuk bersabar dan optimis, mudah-mudahan ke depan kita harus bersama-sama mewujudkan Persaja ini lebih baik lagi. Saya yakin Persaja baik, kejaksaan juga akan lebih baik.
Baik, wah luar biasa. Terima kasih kepada seluruh Sobat Persaja. Sekali lagi kita ucapkan selamat ulang tahun Persaja yang ke-73. Salam Sobat Persaja.